Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman-teman semua. Ya, ketemu lagi dengan saya Amr Hamsan di channel Ruan Tutor ini. Pada video kali ini kembali kita melanjutkan ya pembahasan tentang soal-soal TKA Matematika SMP. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan, saya berharap kalian semua mensubscribe terlebih dahulu channel ini ya. Dan tentunya memberikan tanda jempol suka sebagai bentuk dukungan adik semua terhadap channel Ruan Tutor. Baik, kita masuk ke soal nomor 6. Nomor 6 ini di video sebelumnya ya, itu kita sudah jadikan sebagai oleh-oleh dan saya melihat mungkin kalian semua sudah pernah mengerjakan, coba-coba ya kita bahas di sini. Nah, di sini soalnya Cynthia ingin mengikuti bakti sosial, ia akan membeli dan menyumbangkan beberapa buku tulis. Jika ia membeli 15 buku tulis, maka ia perlu menyediakan uang sebanyak 75.000. Ya, ini sebenarnya soal perbandingan senilai ya, materi kelas 8 semester 2. Ya, tapi kalau kita lihat ini, karena ini perbandingan senilai, maka bisa kita langsung melakukan pembagian. Kalau 15 buku tulis itu harganya 75.000, berarti satu buku tulis, ya ini satu buku, tinggal dibagi saja ya, yaitu 75.000 dibagi dengan 15. Itu berapa anak-anak jawabannya? Ya, jawabannya itu 5.001 untuk satu buku tulis. Berarti kalau misalkan 10 buku tulis ya tinggal dikali 10 ya, tinggal dikali 5.000 maksudnya. 10 dikali 5.000 ini dapatnya 50.000 ya. Ini sama, berarti pernyataan ini benar. Bisa ya? Nah, kemudian kalau membeli 20 buku tulis, apakah Cynthia perlu menyediakan uang sebanyak 100.000? Ya, kita kali 20 dikali 5.000. Ini sama dengan 100.000. Sama dengan yang di sini, berarti pernyataan ini juga benar. Oke, bisa dipahami ya? Nah, kemudian yang ketiga, 45 buku tulis berarti 45 dikali dengan 5.000. Coba adik semua bantu hitung ya. 45 dikali 5 itu dapatnya 225. Oke, 225 tambah nolnya 3. Berarti ini 250.000. Tidak sama, berarti pernyataan ini salah. Oke, bisa diterima dan dipahami adik-adik semua? Kalau sudah, kita lanjut ke soal nomor 7 ya. Coba kalian semua yang kerja dulu, silakan. Ya, nomor 7 ini operasi aljabar ya. Ini caranya mudah saja ya, tinggal dikali silang. Ini 3 dikali ke atas di sini, kemudian 2 dikali ke sini. Jadi 3 pelan-pelan ya, 3 dalam kurung 3 dikurang X sama dengan 2 kali 2 dulu ya, 4, kemudian dalam kurung X kurang 10. Nah, tinggal kita selesaikan baik-baik ini ya, secara kekeluargaan. Ini bisa kita kali ke dalam ya, di sini. Kemudian ini juga. Oke, nah sekarang kita obok-obok. 3 kali 3 dapatnya 9, ini dikurang 3X, kemudian 4 kali X ini 4X, 4 kali min 10 dapatnya minus 40. Kita kumpulkan yang sejenis, yang sama-sama ada X-nya, kemudian yang sama-sama ada angka, ini pindahkan ke sini, itu pindahkan ke situ. Nah, sekarang coba. Min 3X dikurang dengan 4X sama dengan minus 40. Jadi minus 9 ya. Ini min 7X, hati-hati. Ini minus 49. Minusnya bisa dicoret. Jadi X-nya sama dengan 49 per 7. Berapa? Jawabannya 7 ya. Delta. Oke, jelas ya untuk nomor 7. Lanjut nomor 8. Silakan. Ya, nomor 8. Firsa memiliki uang 1 juta rupiah. Oke. Firsa ingin membeli ponsel baru seharga 2.400.000. Nah, oleh karena itu, ia menabung setiap minggu sebesar 75.000 per minggu. Nah, sekarang pertanyaan, di manakah dia membeli ponsel? Oh, bukan itu pertanyaannya. Di sini berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut ini yang benar? Oke. Nah, ini kan dikatakan 100 101 juta, ya.
Nah, karena dia dikatakan menabung per minggu itu sebanyak 75.000, tapi kita tidak tahu ya berapa lama dia menabung, jadi ditulis saja 75.000 X gitu ya. X-nya ini adalah lamanya dia menabung, berapa minggu begitu. Nah, karena di ponsel harganya ini harganya 2.400.000 berarti menggunakan tanda kurang dari. Ya, seperti ini. Kenapa? Karena ini harga ponsel ini lebih mahal daripada yang tersedia uangnya, gitu ya. Nah, sekarang kita cek. Metode kesamaan yang dapat digunakan 1 juta ini salah. Yang berikutnya ini, nah ini yang benar. Nah, sekarang, Firsa minimal menabung selama 18 minggu agar tabungannya mencukupi untuk membeli ponsel tersebut. Berarti ini kita harus cari dulu nilai X-nya ya. Ini sama dengan di nomor tujuan tadi. Kita kumpulkan dulu yang sejenis, bawa ke ruas kanan ini. Jadinya 75.000 X kurang dari sama dengan 24 dikurang 1 juta, dapatnya 1.400.000. Nah, nolnya kita bisa coret ya. Nolnya 3 ini bisa begitu. Ruas kiri, ruas kanan itu bisa dicoret. Atas bawah juga bisa dicoret ya. Oke. Membiasakan, adik-adik semua perlu membiasakan menggunakan trik seperti itu. Supaya apa? Supaya angka yang digunakan dalam operasi itu tidak terlalu besar angkanya. Nah, jadi X-nya di sini kurang sama dengan 1.400 dibagi dengan 75. Nah, coba kita lakukan pembagian bersusun ya, tidak apa-apa. Oke, tidak boleh menggunakan kalkulator ya, tidak boleh pakai kalkulator saat ujian. 14 bagi 75 tidak bisa, langsung ambil 140. 140 dibagi 75 kira-kira dapat 1 ya, karena kalau 2 lebih. 1 kali 75 berarti 75, kita perkurangkan, 140 dikurangi 75 dapatnya 65. 65 bagi 75 tidak bisa, turunkan 0. 650 bagi 75 kira-kira dapat berapa ya? Dapat 8. 8 kali 75 itu 600. Oke, perkurangkan. Ini dapatnya 50. 50 bagi 75 tidak bisa ya. Turunkan 0, naikkan koma. 500 bagi 75 dapatnya 6. 6 kali 75 dapatnya 450. Stop sampai di sini saja ya, karena ini akan sama terus. Artinya ini X-nya kurang sama dengan 18,6. Ini kita bulatkan ke atas ya, tidak boleh kita bulatkan 18. Kenapa? Karena kalau dibulatkan ke 18 minggu, berarti uangnya itu belum cukup. Gitu ya, belum cukup uangnya untuk membeli ponsel. Jadi kita mesti naikkan ini jadi 19 minggu. Nah, jadi kalau misalkan Firsa menabung selama 15 minggu, maka tabungannya itu sudah cukup. Ya, malah lebih. Ini lebih kalau ada semua hitung, ini dikali 15 ya, 75.000 dikali 19, 19 ditambah dengan 1 juta, itu lebih uangnya lebih 25.000 ya. Ini buat beli jajan di mall atau uang parkir begitu ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 9. Coba dipahami dulu soalnya, silakan. Ya, adik-adik semua perlu mengenali soal ya. Kalau ada dua variabel, misalkan begini, biasanya itu langsung mengarah ke soal SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Oke? Bisa dipahami ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Sebuah catering menjual dua jenis paket makanan, yaitu paket A dan paket B. Dalam satu hari, totalnya 120 paket terjual. Katakanlah paket A ini X, paket B ini adalah Y. Jadi bisa dituliskan X tambah Y sama dengan 120. Oke, bisa ya? Nah, kemudian di sini kita katakan paket A itu berisi 2 lauk, sedangkan paket B berisi 3 lauk. Jadi dituliskan 2X ditambah dengan 3Y sama dengan total lauknya itu 280. Seperti itu. Ini disimpan dulu yang harganya. Kita cari dulu berapa X, berapa Y-nya, atau berapa paket A, berapa paket B-nya. Nanti kemudian dihitung berapa harganya. Oke, nah sekarang kita eliminasi. Masih ingat cara eliminasi? Menghilangkan variabel ya. Oke, misalkan X-nya yang dihilangkan. Ini 2 naik ke sini dikali 2. Ada di sini 1 ya. Orang-orang tertentu yang lihat. Nah, di sini 1 dikasih turun. Nah, sekarang tinggal kita obok-obok.
Ini dikali 2 semua, jadi 2x ditambah dengan 2y sama dengan 240. Oke, bisa ya? Ini dikali 1 tidak berubah, 2x tambah 3y sama dengan 280. Di sini perlu ketelitian, hati-hati guys. Ini diperkurangkan, ini habis. 2y dikurang 3y minus y sama dengan 240 dikurangi 280, dapatnya minus 40. Minusnya dihapus ya, jadi y-nya dapat 40. Oke, cari lagi nilai x-nya. Nilai y-nya ini 40. Kita bebas mengambil salah satu persamaan ya. Misalkan ini saya ambil, ganti y-nya dengan 40. X tambah 40 sama dengan 120. Berarti x-nya sama dengan, pindah ruas ke kanan, 120 dikurangi 40 dapatnya berapa anak-anak? 80. Nah, sudah. Tinggal kita masukkan ke harganya. Harga paket A itu 10.000, ini 12.000. Jadi, ini kan tadi A. Ini adalah B. Berarti di sini 10.000 dikali, atau 80 ya. 80 dikali 10.000 ditambah dengan ini 40 dikali 12.000. Berapa ini? 80 kali 10.000 dapatnya 800. Oke. Ditambah 40 kali 12.000, ini dapatnya 480.000. Silakan di total. 800.000 tambah 480.000. Dapatnya 1280.000. Bravo jawabannya. Oke, bisa nggak dipahami teman-teman? Bisa ya? Oke, kalau sudah kita lanjut ke soal nomor 10. Silakan. Ya, dipahami dulu soalnya. Ya, nomor 10 ini operasi pada bentuk aljabar lagi ya. Kita kerja dulu yang bentuk pangkat, karena pangkat lebih kuat daripada perkalian. Ya, coba di sini 3 dikali 5 kuadrat, ini 25. Di 2 dikali 5, 10 dikali min 2, berarti min 20. Min 20x ditambah ya, karena min di kuadratnya itu positif. 4x kuadrat ya. Nah, sekarang tinggal kita kali masuk. 3 dikali 25 dapatnya 75, ini 60x, kemudian dapatnya 12x kuadrat. Jawaban yang sesuai di sini adalah Charlie ya. Kalau pindah tempat seperti ini tuh tidak berganti tanda ya. Kalau minus ya tetap minus, kalau plus tetap plus. Yang berganti tanda kalau pindah ruas. Bedakan pindah tempat dengan pindah ruas. Oke, untuk nomor 11 ini saya jadikan sebagai oleh-oleh ya. Coba-coba kalian semua kerjakan, diskusikan dengan teman-temannya di kelas. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, bisa ditanyakan di bagian komentar atau bisa ditanyakan ke guru mata pelajaran. Baik, nanti kita lanjutkan lagi di video selanjutnya.